Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 367 sampai dengan 369 tanggal 9 telah tiba. Abigail mengatupkan bibir dan hatinya tiba-tiba merasa kurang nyaman. Sejujurnya, tidak ada hubungan dengannya jika Peter menyukai seseorang atau memberikan hadiah pada siapa karena dia dan Peter tidak menikah, bahkan bukan pacar. Dia juga tidak pernah mengatakan kalau Peter pacarnya. Keduanya bersama karena kontrak pernikahan di atas kertas yang dibuat Tuan Besar Nelson serta tanggung jawab yang ingin dilakukan Abigail untuk Peter. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan cinta. Namun, entah kenapa hatinya merasa tidak nyaman saat mengingat Peter memberikan sesuatu pada wanita lain. Jadi, Abigail memberanikan diri ke depan dan memanggil Peter. "Peter, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" Abigail memiringkan kepala, berdeham dan bertanya. "Ini, sepertinya ada." Peter terkejut lalu menepuk tangan dan tertawa. "Masalah apa?" Abigail segera ke depan. Kedua tangannya menarik ujung bajunya dan terlihat antusias. "Bukankah kita sebelumnya punya tetangga bernama Shirley yang sebelumnya pernah bertengkar dengan Tante Alisa?" Peter tersenyum dan menyebut nama Shirley. "Hah?" Abigail terkejut, lalu mengangguk. "Ingat, ada apa?" "Aku bertemu dengannya saat keluar tadi, sekalian memberikan sedikit pelajaran padanya." Peter membicarakan hal ini dengan Abigail. "Hah?" Abigail tercengang sekali lagi. Dia tidak tertarik dengan Shirley. Bukan ini yang ingin dia dengar. Apakah masih ada hal lain? Abigail menggerakkan tangannya dan bertanya pelan. "Tidak ada lagi." Peter memutar pergelangan tangannya dan menjawabnya sambil menggelengkan kepala. "Baiklah, kalau begitu cepat istirahat. Aku harus pergi kerja besok." Hati Abigail semakin tidak nyaman. Kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam kamar. Peter merasa ada yang aneh dengan sikap Abigail, tapi tidak tahu ada apa. Dia awalnya ingin bertanya, tapi Abigail sudah kembali ke kamar sebelum sempat menanyakannya. Peter sedang menyembunyikan sesuatu, jadi dia kembali ke kamar dan langsung menelepon Oscar. "Kak Peter, apakah ada perintah?" Nomor telepon Oscar ini hanya untuk Peter seorang dan siaga 24 jam. "Apakah sudah ada petunjuk dengan rumput kencana ungu?" Peter agak gugup saat menanyakan hal ini. Meskipun hatinya sekeras batu, dia tetap sulit mengendalikan kegugupannya kalau menyangkut nasib masa depannya. Saat mendengar pertanyaan Peter, Oscar yang selama ini sangat terampil dalam melakukan tugas hanya terdiam. "Tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha." Peter melambaikan tangan dan bersiap mengalihkan topik pembicaraan ini. Kesetiaan Oscar padanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan tugas yang diberikan Peter. Jadi, dia belum bisa menemukannya pasti bukan karena dirinya tidak bekerja dengan baik. "Kak Peter, aku sudah menemukan sedikit, tapi tidak sesuai dengan tahun yang kamu butuhkan. Tapi sudah ada beberapa petunjuk. Aku mungkin akan segera menemukannya." Oscar ragu sejenak dan berkata pada Peter. "Baik." Peter mengangguk dan berpesan beberapa hal pada Oscar, lalu mematikan teleponnya. "Aku pernah berkata untuk memberikan semua yang diinginkannya. Tapi dia bilang tidak ingin apapun. Dia hanya ingin aku bisa berdiri." Peter perlahan melihat keluar jendela. Bulan malam ini terlihat sangat terang. Rumah Abigail tidak terletak di kawasan elit. Meskipun lalu lintas kurang leluasa, tapi satu-satunya keunggulan adalah sangat tenang. Peter 2 tahun yang lalu terobsesi pada kehidupan di medan perang dan menyukai keramaian medan perang. Hal itu akan membuat darahnya mendidih dan tidak kenal takut. Sedangkan sekarang, Peter menyukai ketenangan. Terutama di tengah malam, dia bisa berpikir dengan tenang. "Mungkin kemewahan yang aku berikan padanya tidak ada habisnya, tetap tidak dibandingkan jika aku bisa berdiri dan berkata padanya, 'Aku telah merepotkanmu selama 2 tahun ini.'" Peter perlahan mengalihkan tatapannya.
lalu membalikkan tangan dan dua kotak muncul di telapak tangan kiri dan kanannya. Di telapak tangan kiri adalah kotak indah yang pinggirnya dihiasi berlian dan di dalamnya ada cincin berlian. Telapak tangan kanan ada sebuah kotak kecil yang sangat sederhana dan isinya adalah pil obat yang bisa membuat Peter berdiri. Pil obat ini hanya bisa disebut produk setengah jadi karena rumput kencana ungu yang umurnya tidak cukup. Peter mungkin bisa berdiri, mungkin juga tidak dan akan membuat tubuhnya kebal dengan obat. Jika muncul efek samping seperti itu meski minum 10 butir pil obat yang umurnya cukup pun tidak bisa membuat Peter berdiri. Itu sebabnya Peter terus ragu. Namun, malam ini dia ingin bertaruh. Hanya tersisa 2 hari sebelum tanggal 9. Peter melihat kedua kotak dan sorot matanya perlahan menjadi tegas. Cincin lamaran di tangan kiri merupakan janji seorang pria. Pil obat di tangan kanan menjanjikan masa depan Peter dan Abigail. Peter ingin memiliki kualifikasi terlebih dulu sebelum berjanji padanya. Hufha. Peter menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyimpan kotak cincin berlian dan mendekatkan. Kotak berisi pil obat. Bertaruh atau tidak. Bahkan Peter yang sudah punya pengalaman perang selama 8 tahun dan telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah menyulitkannya seperti ini. Tok, tok. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Sir. Peter tanpa sadar memasukkan barang di tangannya dalam selimut. Peter, apakah kamu sudah tidur? Suara Abigail terdengar dari luar pintu. Belum. Peter mendongak dan berkata ke arah pintu. Aku masuk. Ya. Abigail berkata, lalu menunggu beberapa detik dan mendorong pintu dengan tubuhnya. Saat ini dia sedang memegang baskom berisi air panas, jadi harus mendorong pintu dengan bahunya. Abigail, apa yang kamu lakukan? Peter bingung melihatnya. Pemanas air rusak. Aku merebus air untuk membasuh kakimu. Abigail terlihat sangat alami karena ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Dalam 2 tahun ini, meski Peter demensia, tapi pakaiannya bersih, tidak bau seperti orang bodoh lainnya. Ini karena Abigail yang merawatnya dengan baik. Abigail berkata sambil meletakkan air panas di lantai. Lalu menyingsing lengan baju dan hendak melepas sepatu Peter. Aku bisa melakukannya sendiri. Peter berdeham dan merasa canggung. Kamu bisa melakukannya. Coba perlihatkan padaku. Abigail langsung berdiri sambil memelototi Peter. Peter menggelengkan kepala tanpa daya dan hatinya terasa hangat. Aku sudah melakukan hal ini selama 2 tahun. Kamu merasa malu sekarang. Abigail memelototinya lalu mengecek suhu air dengan telapak tangannya dan memasukkan kaki Peter dengan pelan ke dalam baskom. Saraf kaki Peter rusak, jadi meski air mendidih pun dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Setiap kali, Abigail akan mengukur suhu air sebelum mencuci kaki Peter. Saat melihat Abigail berjongkok untuk mencuci kakinya, hati Peter terasa semakin hangat. Di luar, Abigail merupakan wanita cantik terkenal kota Mandala. Dulu, ada perusahaan film terkenal yang ingin mengontrak Abigail untuk menjadi artis perusahaan mereka. Namun, Abigail menolaknya karena khawatir kalau Peter dijaga pengasuh. Selain itu, kerja di perusahaan lain tidak sebebas bekerja di perusahaan keluarga Carmine. Oleh karena itu, meskipun orang-orang keluarga Carmine selalu menyulitkannya, dia tetap menahannya. Semua itu karena dia masih punya waktu untuk pulang melihat Peter. Abigail tidak mengatakan hal ini, tapi Peter paham. Pengorbanan Abigail padanya tidak akan selesai diceritakan selama 3 hari 3 malam. Abigail, aku lihat suasana hatimu kurang bagus tadi. Peter yang duduk di kursi roda bertanya. Meski suasana hatiku kurang baik, aku tidak boleh lupa merawatmu. Abigail bekerja sambil menjawabnya dengan santai tanpa menoleh. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Peter menegang saat mendengarnya. Meskipun suasana hatinya tidak baik, meski sedih, tidak peduli jam berapapun, dia tidak akan pernah lupa merawat Peter. Kalimat ini mudah diucapkan, tapi apakah sulit dilakukan? Selain itu, Peter tahu Abigail bukan bicara di mulut saja,
dia juga melakukan tindakan nyata. Dalam 2 tahun ini, tidak peduli berapa banyak ejekan yang diterimanya di luar, dia tetap akan tersenyum pada Peter saat pulang ke rumah. Pada waktu itu, Peter mengalami demensia, sama seperti anak kecil. Sedangkan Abigail benar-benar membujuk Peter seperti anak kecil, sama sekali tidak melampiaskan emosi dari luar kepada Peter. Hush! Peter perlahan menengadah untuk melihat lampu di langit-langit. Dia merasa lampu malam ini sangat menyilaukan sehingga matanya terasa perih. Kemudian menjadi merah. Mungkin Oscar tidak akan percaya kalau Peter, dewa perang tak terkalahkan yang telah menghadapi hidup mati yang tak terhitung jumlahnya dan berkali-kali bangkit dari ambang kematian akan punya sisi seperti ini. Di mata para saudara seperti Oscar, Peter merupakan dewa perang tak terkalahkan di medan perang. Dia sudah seperti dewa. Jadi, di dalam kamus Peter tidak mungkin ada kata air mata. Namun, di depan Abigail, dia hanyalah orang biasa yang dirawat dengan hati-hati olehnya. Katanya air mata pria sangat berharga. Mereka boleh berdarah dan berkeringat, tapi tidak boleh menangis. Tapi siapa yang menetapkan kalau pria tangguh tidak bisa berhati lembut? Aku sudah merepotkanmu dalam 2 tahun ini. Peter mendongak dan berkata sambil melihat lampu yang menyilaukan. Biur. Suara air terdengar. Gerakan Abigail yang mencuci kaki Peter berhenti. Setelah waktu yang lama, Abigail perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Ini pilihanku sendiri." Sebuah kalimat sederhana tanpa meminta imbalan. Peter mengangguk. Benar, ini pilihan Abigail. Dia menggunakan bahu lembut seorang wanita untuk memenuhi tanggung jawabnya pada Peter. Dia bahkan mempertaruhkan kebahagiaannya tanpa ragu. Pilihan ini merupakan taruhan seumur hidupmu. Aku mana tega membiarkanmu kalah. Peter menunduk dan membelai rambut indah Abigail. Benarkah? Abigail perlahan mendongak. Benaknya tiba-tiba teringat dengan panggilan telepon Judith. Judith tidak menghadiahkan cincin berlian yang dibelinya dan hal ini membuatnya tidak nyaman. Dia bukan menginginkan perhiasan mewah seperti itu, tapi dia tanpa sadar merasa kalau cincin lamaran yang dibeli Peter seharusnya untuk dirinya. Tentu saja, kelembutan terlihat di mata Peter. Dia merapikan rambut di depan dahi Abigail. Abigail dan Peter beradu pandang, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah Peter akan memberinya kejutan sehingga tidak memberikannya sekarang? Pemikiran seperti ini tiba-tiba muncul di hati Abigail dan semakin dipikir semakin merasa kemungkinan ini sangat besar. Tindakan sebelumnya terlalu gegabah. Bagaimanapun juga, cincin lamaran tentu saja akan digunakan saat melamar. Peter tidak mungkin tidak mengatakan apa-apa dan langsung memberikan cincin padanya, kan? Jika seperti itu, Abigail akan semakin merasa kalau Peter adalah pria yang sangat kaku. Siapa yang memilihmu? Aku hanya melakukan tanggung jawabku. Tidurlah lebih awal. Abigail merasa senang, tapi sengaja cemberut, lalu mengeringkan kaki Peter dan langsung pergi dengan membawa air cucian kaki. Peter melihat kepergian Abigail untuk waktu yang lama. 2 menit setelah pintu ditutup, dia membuka selimut dan mengeluarkan kotak berisi pil obat. Jika sebelumnya Peter masih ragu-ragu, tapi setelah Abigail mencuci kakinya dengan baskom berisi air panas ini, keraguan di hati Peter telah hilang sepenuhnya. Dia tahu begitu efek samping pil obat ini timbul, dirinya tidak akan ada kesempatan untuk berdiri lagi dalam seumur hidupnya. Namun, dia bersedia bertaruh demi Abigail. Sret. Kotak dibuka dan sebutir pil obat muncul dari dalam. Kemudian, aroma obat yang kuat muncul dari dalam kotak kayu kecil itu. Aroma obat langsung memenuhi seluruh ruangan. Peter perlahan mengulurkan tangan dan mengambil pil obat itu. Di bawah cahaya lampu, permukaan pil obat yang halus memancarkan kilau mengkilap. Aku Peter tak terkalahkan di medan perang selama 8 tahun. Banyak orang yang ingin memenggal kepalaku, tapi mereka gagal melakukannya. Mana mungkin aku bisa ditakuti pil obat kecil ini? Peter menggelengkan kepalanya, lalu memejamkan mata dan memasukkan obat ke dalam mulutnya.
Pil obat melunak saat menyentuh suhu di dalam mulut. Tidak perlu ditelan dengan air dan meleleh seperti coklat. Lalu Peter menelannya. Kemudian, Peter tiba-tiba merasakan hawa dingin dari jakun ke perutnya, seolah memakan sepotong permen mint. Selanjutnya, kesejukan itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi aliran panas. Panas dan dingin membuat perut Peter kejang. Peter menarik napas dalam-dalam. Lalu dia membalik telapak tangannya dan kotak jarum perak muncul di tangannya. Gerakannya sangat cepat. Dia menusukkan 9 jarum perak yang panjangnya berbeda ke tubuhnya kurang dari 10 detik. Kali ini bukan menusuk kakinya, karena dia ingin merangsang efek obat lebih cepat melalui rangsangan titik akupuntur tertentu. Meridian di tubuh manusia sangat banyak, sangat rumit dan misterius. Setiap titik akupuntur memiliki efek magis dan tidak peduli betapa rumitnya, Peter sudah menguasainya. Terutama untuk tubuhnya sendiri, meski dengan mata tertutup pun dia bisa menusuk di titik akupuntur yang tepat. 20 menit kemudian, tubuh Peter penuh keringat. Telapak tangan melewati titik akupuntur di tubuhnya dan 9 jarum perak diambil kembali oleh Peter. Kemudian, Peter menusukkan jarumnya lagi tanpa ragu. Kali ini, 9 jarum ditusukkan pada titik akupuntur berbeda di kedua kaki. Pil obat sebagai pemeran utama dan dibantu dengan akupuntur. Meski khasiatnya tidak memuaskan Peter, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi gejala efek samping. Setiap menit dan setiap detik berlalu. Dalam sekejap sudah tengah malam. Sedangkan lampu di kamar Peter masih terus menyala. Lampu baru perlahan mati pada dini hari. Keesokan harinya, Abigail memanggil Peter sarapan. Namun, Peter yang biasanya sudah bangun pagi-pagi masih terbaring di ranjang hari ini. "Peter, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan?" Saat melihat ini, Abigail segera meletakkan barang di tangan, berjalan mendekat sambil meraba dahi Peter. "Aku baik-baik saja, hanya merasa agak lelah." Peter menggelengkan kepalanya dan menjawabnya sambil tersenyum. Wajah dan bibirnya terlihat pucat. "Tidak demam. Ada apa denganmu?" Abigail buru-buru bangun dan menuangkan segelas air untuk Peter. "Aku pergi ke gym untuk berolahraga kemarin. Mungkin kelelahan." "Abigail, aku tidak bisa mengantarmu pulang pergi kerja dalam 2 hari ini. Aku ingin istirahat." Peter menopang tubuh dengan kedua lengannya untuk duduk, lalu mengambil gelas untuk minum. "Baik, tidak apa-apa. Namun, bagaimanapun juga hal ini merupakan masalah dunia bisnis, jadi hanya diperhatikan orang di lingkaran bisnis. Hal yang lebih menarik perhatian adalah Carlo yang akan mengutarakan perasaannya pada Abigail. Carlo menghabiskan banyak uang untuk menyewa seluruh Andros Lakeside Hotel untuk mengutarakan perasaannya pada Abigail. Masalah ini sangat menarik bagi semua orang. Tingkat perhatiannya sangat tinggi. Bahkan banyak media yang sudah melakukan persiapan sejak dini untuk bisa mendapatkan berita langsung. Masalah sensasional di kota seperti ini pasti akan menarik perhatian. 2 hari berlalu dan hari ini adalah tanggal 9. Ini adalah hari Carlo akan menyatakan cintanya pada Abigail di Andros Lakeside Hotel.